Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Center for Indonesia Policy Studies atau CIPS atas terselenggaranya DigiWeek di tahun 2022 ini. Saya menyambut baik topik yang diangkat pada kesempatan ini yang sangat relevan dan terus menjadi perbincangan yang penting di semua kalangan. Kita bersyukur karena pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlangsung baik dan dibarengi pula dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat. Akselerasi pemulihan juga didorong antara sinergi pemerintah, otoritas moneter, swasta, akademisi, mitra pembangunan, serta organisasi internasional. Namun harus kita sadari bahwa dampak pandemi bersifat asimetrik, khususnya kepada golongan miskin rentan, termasuk kepada golongan perempuan, disabilitas, dan juga penduduk berusia lanjut. Bahkan pandemi COVID-19 dapat mengamplifikasi ketimpangan gender. Oleh karena itu, untuk mencapai pemulihan yang tepat sasaran dan inklusif, kebijakan yang diambil pun harus responsif gender. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini perekonomian, peran perempuan, progres pemulihan ekonomi, serta ekonomi digital. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pemulihan ekonomi global sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun ini, sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa negara bahkan sudah mampu mengembalikan tingkat output-nya ke level sebelum pandemi. Indonesia termasuk di antara negara-negara ini. Kasus harian global yang menurun secara signifikan sejak Januari 2022 juga ikut mendorong keberlangsungan pemulihan ekonomi baik di level global, regional maupun di Indonesia sendiri. Namun tentu dengan ketidakpastian dari pandemi COVID yang mudah-mudahan sudah beralih menjadi endemi, kita tetap harus mewaspadai berbagai kondisi yang mungkin terjadi dan dapat berdampak kepada perekonomian secara umum maupun secara asimetrik terhadap golongan-golongan rentan seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk diantaranya terhadap perempuan. Risiko global mengalami eskalasi karena perang Rusia-Ukraina dan juga proses pelemahan pemulihan ekonomi global, misalnya ekonomi Tiongkok. Harga komoditas terus naik karena perang Rusia-Ukraina dan juga akibat supply disruption. Ini tentu memberikan tekanan terhadap inflasi di berbagai negara, termasuk negara-negara maju. Amerika Serikat sendiri mengalami tekanan inflasi yang amat kuat hingga mencapai lebih dari 9% pada bulan Juni 2022. Ini tentu mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga, dan juga yang lebih penting lagi adalah melakukan kontraksi balance sheet yang selama ini menganut easy monetary policy. Di sisi lain, berbagai lembaga internasional sudah melakukan revisi ke bawah atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dari sebelumnya dengan outlook inflasi yang lebih tinggi, tentu dengan outlook inflasi yang diperkirakan lebih tinggi, pengetatan moneter di berbagai negara juga diasumsikan akan lebih agresif yang pada akhirnya dapat sedikit meredam pemulihan ekonomi di berbagai negara dengan level inflasi yang tinggi tersebut. Bank Dunia di proyeksi terakhir memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini 2022 turun 1,2 basis poin dibandingkan dengan proyeksi IMF World Bank sebelumnya. Sementara IMF memproyeksikan bahwa inflasi di negara-negara maju lebih tinggi dari proyeksi IMF sebelumnya. Sementara itu, perekonomian nasional juga telah pulih sudah sejak tahun 2021. Dan mudah-mudahan kita berharap kalau melihat indikator ekonomi hingga paruh pertama 2022 ini, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut.
Level output PDB juga telah melebihi tingkat pra-pandemi dan pada kuartal 1 di tahun ini sudah mampu mencatat pertumbuhan sedikit lebih dari 5%, sudah kembali kepada pertumbuhan potensial kita. Pengendalian pandemi yang dilakukan didukung dari berbagai sisi dan juga yang paling utama di sini adalah penanganan dengan percepatan program vaksinasi dan juga booster dari vaksin juga ikut membantu terus mendorong pemulihan ekonomi. Ekspansi secara luas pada berbagai sektor produksi dan pengeluaran tentu juga bisa kita lihat dan akan menopang terus pemulihan ekonomi. Sisi produksi memang sedikit terpengaruh pastinya oleh kendala supply disruption secara global. Namun kalau kita lihat produksi manufaktur Indonesia masih masuk ke dalam zona ekspansi. Sektor-sektor utama tetap tumbuh dan sektor-sektor ini merupakan sektor-sektor yang sumbangan terhadap PDB dan juga employment-nya cukup tinggi dan sektor pariwisata juga sudah siap untuk rebound. Ekspor mencapai pertumbuhan tinggi sementara ekspansi produksi juga mendorong impor. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi juga sudah tumbuh. Ini menunjukkan meningkatnya confidence dari masyarakat secara keseluruhan. Konsumsi membaik, investasi juga meningkat 4,09% di kuartal 1 2022, ditopang oleh meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan pemulihan ekonomi yang sehat. Kalau kita melihat data pelaksanaan APBN hingga semester 1 2022 menunjukkan kinerja yang sangat positif. Kinerja pendapatan terus meningkat, tentu ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang semakin baik dan juga tren peningkatan harga komoditas, di mana Indonesia merupakan negara penghasil komoditas. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan belanja negara dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung program pembangunan nasional lainnya, dan dalam menjaga daya beli masyarakat ini tentu dengan membantu mengontrol inflasi. Selain itu, kami yakin kinerja APBN di paruh kedua 2022 juga akan mampu untuk memberikan fondasi dalam mendukung konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inflasi Indonesia, kalau kita bandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya dan bahkan dengan negara maju, masih relatif stabil dan masih dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah maupun diperkirakan Bank Indonesia. Pemerintah terus memberikan dukungan dan perlindungan atau bantalan tambahan kepada kelompok miskin dan rentan, sehingga kelompok ini tidak semakin termarginalkan dalam proses pemulihan ekonomi. Indonesia berhasil menjaga inflasi relatif stabil dalam 5 tahun terakhir. Harga eceran bahan bakar dan listrik tidak berubah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Penerimaan yang kuat karena harga komoditas yang tinggi juga memungkinkan pemerintah memiliki tambahan bantalan dan menggunakan instrumen APBN sebagai shock absorber dari berbagai perubahan harga global yang kita alami. Sektor eksternal pun masih relatif kuat di tengah ketidakpastian pasar dan keuangan global. Kinerja di sisi barang atau ekspor impor maupun modal finansial tetap baik, ditopang oleh surplus investasi langsung dari sisi capital flow. Sementara neraca perdagangan Indonesia berada dalam zona surplus selama 27 bulan berturut-turut sejak April 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat di sektor keuangan, kinerja pasar saham domestik Indonesia lebih baik dibandingkan negara peers yang ditopang oleh kebijakan suku bunga yang rendah dan likuiditas perbankan yang cukup baik. Meski dalam tren penurunan pada bulan Juli, indeks harga saham gabungan mencatatkan kinerja positif. Di 7 days reverse repo berada pada level rendah sebesar 3,5%, meskipun Fed fund rate dan risiko eksternal telah meningkat.
Likuiditas perbankan kalau kita lihat cukup memadai, ditunjukkan oleh ekspansi pasar uang, khususnya uang beredar dan simpanan di sektor perbankan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, indikator kesejahteraan pun membaik. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,83% pada Februari 2022 dan 6,26% di 2021 ya kalau kita bandingkan. Pemulihan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 4,55 juta hingga Februari 2021. Tingkat kemiskinan pun menurun kalau dibandingkan dengan pada September 2021 sebesar 9,7%. Saat ini turun menjadi 9,54% data per Maret 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, perempuan berperan sangat penting dalam perekonomian karena mencakup separuh dari total populasi Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 2020, penduduk perempuan mencapai 49,42% dari total penduduk. 2/3-nya berada dalam kelompok usia produktif, sehingga potensi perempuan sangat besar dalam membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Studi dari Bank Dunia di 2021 mengungkapkan jika partisipasi angkatan kerja perempuan naik sebanyak 25% pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan tambahan aktivitas ekonomi sebesar 62 miliar dolar dan bisa menambah PDB Indonesia sebesar 2,9%. Jadi partisipasi perempuan yang maksimal bisa membuat Indonesia yang tumbuh di potensial 5% bisa tumbuh di atas 7%, sehingga lebih besar probability untuk mencapai negara maju pada saat Indonesia ulang tahun kemerdekaan ke-100 di 2045. Perempuan Indonesia berperan signifikan pula dalam sektor UMKM yang merupakan salah satu penggerak dan tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusi UMKM mencapai 61% pada perekonomian Indonesia. Menurut data BPS, 64,5% UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Studi lain menunjukkan bahwa persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 21%, yang mayoritas masih berada di level mikro dan informal. Namun, kontribusi perempuan dalam perekonomian yang masih lebih rendah dari laki-laki pada kondisi saat ini tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perempuan pun berkontribusi dalam menyokong pembiayaan APBN dan pemulihan ekonomi nasional. Dominasi perempuan dalam investasi obligasi retail pemerintah mencapai 56%, dan dalam sukuk retail mencapai 58%. Oleh karena itu, peran investor perempuan sangat potensial dan nyata dalam pemulihan ekonomi. Tentu masih ada tantangan dalam pengembangan partisipasi perempuan. Kalau kita lihat, literasi keuangan perempuan masih bisa ditingkatkan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja 53,34% di tahun 2001 dari total jumlah perempuan, dan memberikan sumbangan pendapatan sebesar 37,1%. Artinya perempuan average income masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga lebih banyak bekerja di sektor-sektor dengan produktivitas rendah dan juga sektor informal. Tidak hanya berupa rendah, sektor ini juga tentu lebih terbatas dalam hal perlindungan sosial. Dari sisi UMKM, pembiayaan merupakan salah satu tantangan utama. Perkembangan kredit UMKM masih terbatas dan belasan juta nasabah ultramikro belum berhasil mendapatkan pembiayaan. Dampak pandemi COVID juga menimpa perempuan dan kelompok rentan lainnya lebih dalam, serta turut memperburuk ketimpangan gender. Beberapa lapangan kerja yang mayoritas ditempati perempuan di sektor rentan, itu seperti restoran, akomodasi,
Kemudian pekerja rumahan ini yang secara relatif dampak pandemi cukup berat, dan di sektor-sektor ini perempuan adalah mayoritas pekerjanya. Akibatnya banyak perempuan kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja atau pengurangan income, sehingga kesenjangan juga semakin bertambah. Sebelum pandemi memang terdapat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya pandemi, kesenjangan ini semakin melebar dan partisipasi angkatan kerja perempuan turun. Kemudian saat terjadi pemulihan ekonomi dan lapangan kerja kembali tersedia, perempuan seringkali menjadi prioritas terakhir dalam mendapatkan peluang ekonomi. Kelompok UMKM turut terdampak oleh pandemi, dan dampaknya juga cukup besar, terutama UMKM yang lebih informal. Sektor yang diproyeksikan mengalami penurunan terbesar didominasi oleh UMKM yang pekerjanya mayoritas adalah perempuan, seperti akomodasi, penyediaan makan dan minum, dan lain-lain. Kalau kita melihat studi terakhir dari UNDP dan LPMUI di tahun 2020, menyatakan bahwa 80% UMKM perempuan mengalami penurunan pendapatan, 80% mengalami masalah distribusi produk, dan 77% mengalami masalah kenaikan harga bahan baku. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi, dan bagaimana tetap memastikan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pandemi yang telah berlangsung 2 tahun ini telah mendorong pola kehidupan baru, termasuk transformasi digital. Di awal pandemi, trafik internet di Indonesia meningkat 15-20%. Namun kalau kita lihat kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia masih relatif kecil, yaitu sekitar 6%. World Market Monitor memproyeksikan bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia ini akan terus naik ya terhadap PDB hingga bisa mencapai 9,5% di tahun 2025. E-commerce dan online travel diprediksi menjadi kontributor 2 terbesar pada pengembangan ekonomi digital Indonesia. Peluang transformasi ekonomi digital masih terbuka lebar karena masih besarnya digital infrastructure gap, serta besarnya populasi muda, yaitu Gen X dan Gen Y, yang mencapai hampir 54% dari total populasi. Perempuan harus mengejar ketertinggalan di bidang teknologi informasi agar semakin berdaya di sektor kewirausahaan. Di tengah kontribusi perempuan yang signifikan dalam UMKM, perempuan juga terkendala dalam ekosistem ekonomi digital. Indeks literasi keuangan perempuan Indonesia di tahun 2019 hanya mencapai 36,1%, sementara laki-laki di 40%. Pengguna internet perempuan pun lebih rendah, yaitu sebesar 46,87%. Namun, riset UN Women 2020 mengungkapkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan bisnis dibandingkan dengan laki-laki. Sebanyak 54% telah mengadopsi penggunaan internet pada level usaha mikro dalam memasarkan dan menjual produknya, dibandingkan laki-laki yang hanya 39%. Potensi kewirausahaan perempuan yang diimbangi dengan kemampuan teknologi digital akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Perkembangan dunia digital berpotensi memperkecil celah diskriminasi gender, karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan banyak hal, termasuk dalam bidang usaha dan juga menjual produk ya. Tidak ada keterbatasan infrastruktur. Kemudian melalui digitalisasi, perempuan juga punya akses untuk kegiatan ekonomi dengan pengaturan tempat dan waktu yang lebih fleksibel. Selain itu, fintech dan akses keuangan melalui digital financing juga sangat membantu inklusi di sektor keuangan bagi perempuan. Pelaku UMKM pun di masa pandemi banyak yang awalnya terpaksa namun jadi meneruskan untuk beralih ke teknologi digital, sehingga kesempatan kerja bagi perempuan
juga semakin terbuka, terutama perempuan yang masih memiliki tanggung jawab di rumah tangga. Oleh karena itu, teknologi digital perlu dikembangkan, khususnya bagi perempuan, agar UMKM bangkit kembali setelah dihantam pandemi. Perempuan juga perlu mendalami digitalisasi agar dapat meningkatkan kontribusi dalam perekonomian. Strategi pengembangan ekonomi digital Indonesia juga tengah dibangun, termasuk langkah strategis bagi digitalisasi UMKM. Perlindungan konsumen, keseimbangan inovasi dan regulasi, literasi keuangan dan digital, serta infrastruktur masih menjadi tantangan dalam ekosistem digital di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendukung UMKM, pemerintah menetapkan langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas SDM, dukungan infrastruktur dan IT, hingga promosi produk UMKM di berbagai platform. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, upaya mencapai keuangan inklusif dan kesetaraan finansial menjadi semakin krusial. Keuangan inklusif berperan untuk meningkatkan ketahanan dan mendukung pertumbuhan inklusif. Inklusi keuangan digital, terutama bagi perempuan, dapat menjadi jalan keluar bagi kemiskinan dan merupakan enabler yang penting untuk Indonesia. Tidak hanya untuk perempuan, namun juga untuk penduduk yang berada di daerah yang terpencil. Partisipasi ekonomi perempuan yang lebih besar pun menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, terutama dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengupayakan bauran kebijakan untuk mencapai kesetaraan finansial dan juga meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan digital. Pembayaran bansos saat ini bisa langsung dibayarkan ke rekening perempuan. Layanan keuangan yang sesuai dan terjangkau juga sedang dirancang dalam penyaluran KUR kepada UMKM perempuan, yang tentunya memerlukan keberadaan data terpilah gender. Jadi pengembangan data sangat penting di sini. Selain itu, peningkatan kesempatan bagi perempuan melalui e-commerce juga terus didorong oleh pemerintah. Pemerintah juga telah mencanangkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan atau SNKIP. SNKIP ini bertujuan untuk memastikan seluruh perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, dan juga peluang untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh layanan yang adil dan inklusif. Terdapat 3 pilar yang diusung SNKIP, yaitu kemandirian ekonomi perempuan, kesetaraan gender, dan ekosistem ramah perempuan. Salah satu langkah nyatanya adalah mengurangi kesenjangan dalam mengakses informasi, khususnya bagi perempuan yang hidup di garis kemiskinan, pedesaan, dan penyandang disabilitas. Upaya peningkatan keuangan inklusif juga dilakukan di level internasional. Agenda keuangan inklusif telah menjadi bagian dari isu prioritas yang dibahas dalam presidensi G20. Sejak 2015, isu kesetaraan gender juga telah menjadi perhatian para anggota G20 yang menjadi pencetus dibentuknya organisasi Women20. Dengan kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan, terutama dalam pembangunan ekonomi digital. Perempuan dan UMKM juga merupakan salah satu fokus dari Financial Inclusion Deliverable di bawah presidensi G20 Indonesia. Inklusi keuangan digital menjadi prioritas dalam mendorong produktivitas dengan mengembangkan kerangka implementasi high-level principle on digital financial inclusion dengan fokus utama pada kelompok yang kurang terlayani dan rentan serta UMKM. Di sisi lain, pembiayaan UMKM menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, teknologi adalah salah satu kunci pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital perlu dikembangkan, khususnya bagi perempuan, disertai penguatan pembiayaan UMKM agar mampu bangkit kembali. Pemerintah perlu mengantisipasi model bisnis baru di sektor keuangan dan mendukung inovasi tersebut untuk terus berkembang dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.
Pelaku industri juga perlu melakukan kolaborasi untuk meningkatkan investasi dan bisnisnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Saya yakin partisipasi perempuan menjadi salah satu kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif, tapi juga berkualitas. Untuk itu, inklusi keuangan, transformasi ekonomi digital, serta pemberdayaan perempuan sangat penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Upaya memajukan kesetaraan gender merupakan sebuah keniscayaan dan akan menjadi game changer dalam membangun dunia yang lebih tangguh, inklusif, dan juga berkelanjutan. Saya berharap acara pada hari ini menjadi wadah diskusi yang baik untuk isu kebijakan dan dukungan bagi perempuan, inklusi keuangan, dan ekonomi digital. Dan tentu kita semua ingin membantu Indonesia untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.